perempuan. Aku Bisma Mulia berperan sebagai Galang. Dan saya Sahila Hisyam berperan sebagai Resti. Saya Rizky Tama berperan sebagai Darman. Kita dari Yes, Film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Jadi film Danyang Mahar Tukar Nyawa ini awalnya ceritanya tentang sekumpulan orang berasal dari suatu desa yang ingin melakukan sebuah ritual. Tapi ada satu keluarga yang tidak melakukan ritual tersebut. Sampai akhirnya beberapa tahun kemudian ada anak bernama Galang. Jadi cintanya Galang terhadap seseorang yang dia amat cintai ini terjegal karena restu orang tua. Gitu kan, Sa? Yes. Betul. Dan itu diperankan oleh Saya sebagai Resti. Nah, sebenarnya kalau Resti itu memang tipe anaknya yang mau banget nurut ke orang tua gitu. Tapi karena ketemu sama sosok Mas Galang, first love-nya, dan Mas Galang itu bisa bikin Resti tuh kayak, ya ampun, ini cowok tuh emang beneran mau fight banget untuk cintanya, dan malah berani banget untuk fight ke orang tuanya Resti. Yang itu bikin Resti tuh berani gitu untuk pacaran backstreet, untuk tetap fight juga untuk Mas Galang. itu juga karena kepolosan kita berdua, Iya. kita berdua tuh sama-sama polos, jadi memandang cinta ini tuh bener-bener pure atau murni, karena kita juga dari daerah dimana yang belum terkontaminasi akan sosial media atau perkotaan. Jadi bagaimana kami memandang cinta itu benar-benar sesuatu yang harus saling memiliki, kayak gitu loh. Jadi saat ada oknum lain yang datang ke hubungan kita yang diperankan oleh Rizky Tama, Darman. Asik tuh bridgingannya. Yes, jadi mungkin di film Danyang ini kita juga akan mengangkat apa itu Danyang. Karena masyarakat Indonesia, tapi khususnya Jawa mungkin udah ada beberapa dengar kata Danyang. Tapi Danyang itu apa sih sebenarnya? Danyang. Di film ini kita akan cerita banyak tentang apa itu Danyang, apa itu pesugihan, apa itu tumbal, apa itu mahar, yang itu tukar nyawa itu seperti apa. Kayak kalian nonton Danyang tanggal 7 November. Kalau saya sendiri di sini berperan sebagai Darman. Darman itu dia anak dari kepala desa, yang mana akhirnya dia ngerasa punya privilege untuk melakukan apa aja tuh dia nggak takut gitu, karena bapaknya itu seorang kepala desa. Ambisi kayak gitu. Dan Darman ini bisa dibilang juga rivalnya Galang untuk memperebutkan Resti. Wanita. karena si Resti ini kembang desa. Iya, kembang cantik. desa. Tapi Galang mencintai Resti itu karena benar-benar cinta pada pandangan pertama. Gimana dong? Iyalah, tapi itulah beratnya karena orang tua. Iya, cinta ditolak. Dukun bertindak. Gimana? Tapi serunya adalah di film ini kami juga menceritakan tentang pesugihan itu sendiri ya, yang dimana aku sendiri sering banget dengar pesugihan itu seperti apa, dan cerita-cerita masyarakat yang terjadi pada umumnya, semua kalangan hampir melakukannya, aku dengar-dengar. Dan di film ini tuh kami benar-benar menggambarkan pesugihan itu seperti apa, dan hantu Danyang itu seperti apa. Itu yang menurutku salah satu apa ya, yang jadi ketertarikan film ini ya. Iya, jadi kayak aku sendiri pada awalnya tuh nggak tahu kan kayak hantu Danyang itu seperti apa sosok ini tuh apa, sampai akhirnya aku tahu skrip ini dan dijelaskan. Jadi ini merupakan apa ya, sesuatu yang menarik buat penonton. Jadi penonton tuh tahu apa yang terjadi di balik semua pesugihan dan sebenarnya apa sih motifnya, dan Danyang itu apakah jahat atau tidak. Yang sebenarnya yang salah tuh manusianya atau hantu Danyangnya. Nah, di film ini tuh kami ingin mengingatkan masyarakat, ini loh sebab akibat saat lo memilih suatu tindakan. Di film ini akan dijelaskan. Aku ngelihat karakter Resti tuh, aku inget zaman aku mungkin lebih kayak zaman SMP kali ya, yang kalau ketemu cowok tuh kayak masih gitu. Terus Polos-polos gitu ya. iya, sekarang ya masih polos ya. Tapi beda gitu, kalau mungkin sekarang kalau ketemu cowok tuh kayak aku berani nanya balik gitu, kayak iya
nggak yang malu-malu banget gitu lah, tapi malu-maluin. Nggak. Terus kayak yang samanya lagi tuh Resti itu ada pacaran Backstreet-nya. Terus zaman SMP dulu juga aku sempet pacaran Backstreet. Lo nggak akan kenal juga, itu kayak orang di Bogor. Temen SMP gue. Itu sih. Pacaran Backstreet dan malu-malunya ke cowok. Kesulitan. Kalau aku di peran Darman karena itu sih fighting, ada scene fighting, tapi untungnya ada workshop juga setelah reading tuh kalau nggak salah 3 hari. Terus juga apa ya, si koreografernya asik, jadi apa ya, aku anggap itu sebagai koreo gitu, bukan sebuah fighting yang memang benar-benar fighting nyata banget gitu kan. Terus juga lebih ke ini juga sih, waktu itu kan puasa kan, kita syuting puasa, di tengah tambak garam, ladang garam yang langsung panas terik gitu, angin juga kayak nggak ada gitu, sepanjang mata memandang tuh nggak ada pohon juga, jadi Kemarau, kering, matahari debu, segini bayangkan. gitu ya. Dan itu puasa gitu. Dan panas Banget. puasa pun batal. Iya, yang ngajak Galang, ngajak buka. Cowok-cowok nih. Ya gimana nggak batal. Oh iya, ada scene fighting juga kalian. Iya. Tapi sebenarnya kalau misalkan ya kesulitan tuh sebenarnya yang kita mungkin buat lo beda kali ya karena soal pesugihannya gitu. Cuman kalau kesulitan untuk gue tuh di film ini kayak masih oke gitu. Karena lebih enjoy-nya dengan cast-cast yang seru. Yang memang diajak kerjasamanya seru, terus ketemu sama cast-cast senior juga yang banyak banget sharing sama mereka gitu. Jadi menyenangkan kerjanya, berasa dapat ilmu juga dari Bisma, dari cast senior juga sih. Kalau aku mau berbagi tentang kesulitan syuting untuk teman-teman, setiap syuting, pengalaman sejauh ini, setiap syuting tuh ada kesulitannya. Kayak tapi jangan itu menjadi hambatan buat teman-teman yang mau memulai acting ya. Siapa tahu ada yang mau memulai acting. Itu kayak nanti akan berjalan otomatis dan semua di dalam syuting itu seperti kerja kelompok. Jadi kayak sutradara, semua cast and crew itu akan bantu kamu. Jadi kalau komennya teman-teman ada yang terlihat di acting, jangan jadikan suatu kesulitan atau hambatan itu menjadi apa ya yang menahan kalian untuk ingin ke dunia acting. Menurutku, aku share ke kalian, aku juga pendatang baru, itu akan berjalan dengan lancar, nanti bakal dibantu sama cast and crew dan bakal fun prosesnya, percaya deh, dan bahkan nagih. Karena ceritanya ringan dan relate dengan Indonesia yang pesugihan itu ada dari dulu sampai sekarang, jadi sangat enjoy untuk dinikmati. Sekarang lo ingat kan kata-kata gue? Iya. Sekarang gue tukar. Kalau kata Tama, film ini sinematografinya bagus sekali dan benar-benar Om Pao mengambil komposisi gambar yang merupai lukisan, jadi akan membius penonton untuk menikmatinya secara indah, perfect. Nah, lo gantian. Ingat nggak kata-kata? Kalau kata Galang ya, film ini tuh dia punya moral value, gak cuma horor, tapi kita juga punya nilai moral yang tentang pengorbanan keluarga, pengorbanan seorang pasangannya juga. Apa ya, kita akan ngebawa penonton ke dalam danyang itu konsekuensi dari kalau kalian bersekutu dengan setan, dalam artian ini danyang, itu ada konsekuensi besar yang harus dibayarkan. Jadi moralnya, kalian jangan pernah main-main dengan pesugihan, oke? Kita chemistry-nya udah dapet nih. Terima kasih kawan puan udah ngikutin cerita kami tentang film Danyang Mahar Tukar Nyawa. Buat teman-teman, kawan puan dan teman-teman yang saudara semua, jangan lupa, jangan sampai ngelewatin untuk nonton film apa ya? Danyang Mahar Tukar Nyawa. Tanggal 7 November 2024 di seluruh bioskop di Indonesia. Sampai ketemu di bioskop semuanya. Thank you for watching. Terima kasih. Nonton ya tanggal 7.